Ini khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagi umat Islam, tanah yang suci itu siapa? Mekah dan Madinah. Dari seluruh tanah dunia, tanah pilihan apa? Mekah dan Madinah. Dua tempat ini tidak mungkin diinjak Dajjal. Tapi Karbala bisa diinjak Dajjal. Karena tidak ada nas yang bisa melindungi negeri Karbala. Tapi Mekah, Madinah jelas nasnya. Malaikat akan memageri tanah itu sehingga Dajjal tidak mungkin masuk di situ. Tapi mereka menganggap tanah Karbala lebih suci dibandingkan tanah Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ya, kenapa kalian menganggap itu demikian? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian kalau kalian jujur? Ustadz Abu Aneh ini mengajar dengan membawakan kecacatan-kecacatan Syiah yang dia karang tanpa menyertakan satu rujukan pun dari kitab Syiah. Kita semua mengakui bahwa Mekah dan Madinah adalah kota suci, sementara yang dimasalahkan sekarang adalah tanah suci. Jadi Ustadz Abu ini tidak dapat membedakan keduanya. Kami akan paparkan kesucian dan kemuliaan tanah di mana tempat terbunuhnya Imam Hussein alaihissalam, bukan seluruh tanah di kota Karbala. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 446, hadis nomor 648. Dari Abdullah bin Nujaih, dari ayahnya, suatu saat dia pergi bersama Ali. Dia, yaitu Nujaih, adalah yang memegang wadah berwudu Imam Ali ketika keduanya sampai di Nainawa. Ketika itu dalam perjalanan menuju Siffin, Ali berteriak, "Sabarlah wahai Aba Abdillah, sabarlah wahai Aba Abdillah," di tepi sungai Furat. Aku berkata, apa yang dimaksud Ali dengan Aba Abdillah? Kemudian Ali menjawab, suatu ketika aku pernah menemui Nabi, sementara ketika itu beliau sallallahu alaihi wa alihi berlinang air mata. Aku, yaitu Ali, bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, adakah seseorang yang telah membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh? Rasulullah menjawab, baru saja Jibril pergi dariku sebelum kamu datang dan membawakan berita kepadaku bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat. Jibril berkata kepada Nabi, apakah engkau ingin mencium tanah tempat terbunuhnya Al-Husain? Nabi menjawab, iya. Lalu Jibril mengulurkan tangannya dengan menggenggam sekepal tanah. Lalu Jibril memberikannya kepadaku, yaitu tanah Karbala. Maka aku tidak sanggup menahan mataku untuk menangis. Muhakkik berkata, sanad riwayatnya sahih. Dalam kitab Ittihaful Khirah, karya Al-Busiri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, Riyadh, cetakan pertama tahun 1998, halaman 319. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, sesungguhnya Nabi sedang tidur di rumahku. Kemudian Al-Husain datang, sementara aku duduk di depan pintu. Aku pun memegangnya, karena takut dia masuk ke dalam dan membangunkan Rasulullah. Kemudian aku lalai sejenak, maka Al-Husain masuk perlahan-lahan, lalu dia duduk di atas perut kakeknya, yaitu Rasulullah. Di saat itu aku mendengar Rasulullah meratap dan aku pun mendatanginya, seraya aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui hal ini. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril, sementara Al-Husain di atas perutku, dan dia bertanya kepada aku, apakah engkau mencintainya? Aku menjawab, iya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya umatmu kelak akan membunuhnya. Maukah aku perlihatkan kepadamu tanah tempat di mana dia akan terbunuh? Aku menjawab, iya. Kemudian Jibril pun mengepakkan sayapnya dan memberikan kepadaku tanah ini. Ummu Salamah berkata, di tangan beliau sallallahu alaihi wa alihi terdapat tanah merah, dan beliau pun menangis seraya bersabda, aduhai, siapakah setelahku yang berani membunuhmu? Al-Busiri berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dengan sanad yang sahih.
Jika tanah tempat mengalirnya darah Al-Husain alaihissalam tidak memiliki kekhususan apapun, mengapa malaikat Jibril dan malaikat hujan menawarkan Rasulullah untuk menciumnya? Dan mengapa pula Rasulullah menciumnya? Bahkan Ummu Salamah menyimpannya. Mari pemirsa perhatikan bagaimana kedudukan Imam Husain dalam penjelasan Nabi yang banyak dinukil dalam kitab ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000, halaman 539. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai siapa yang mencintai Husain. Al-Albani berkata, hadis hasan. Inilah sosok Al-Husain di hadapan Nabi. Bahkan kecintaan kepada Al-Hasan dan Al-Husain dijadikan tolok ukur apakah seseorang mencintai Nabi ataukah tidak. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang dita'liq oleh Az-Zahabi, keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 182. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah datang menghampiri kami sambil membawa Hasan dan Husain. Hasan berada di salah satu pundak Rasulullah, sedangkan Husain berada di pundak beliau yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menciumi Hasan dan juga Husain hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di hadapan kami. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mencintai mereka berdua? Nabi menjawab, ya, tentu saja. Barang siapa yang mencintai mereka berdua, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang membenci mereka, maka dia telah membenciku. Al-Hakim berkata, sanad hadis ini sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih. Seperti inilah sosok pribadi mulia Imam Husain, yang mana beliau dikuburkan di tanah bernama Karbala. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Karbala lebih utama dari Mekah dan Ka'bah, semua riwayat tersebut dari sisi sanadnya lemah, bahkan mursal, seperti Ibn Jarud, Muhammad bin Sinan, Abu Said Al-Asfari, dan lain-lain, yang tidak ditetapkan kesikohannya, sehingga tidak mungkin mengandalkan riwayat-riwayat tersebut sebagai hujjah dan dalil. Justru sebaliknya, yang terbukti adalah riwayat dari Syiah yang menyebutkan Mekah sebagai tempat suci Allah dan Madinah sebagai tempat suci Rasulullah. Dan sesungguhnya tempat yang paling utama adalah Mekah dan Madinah. Dalam kitab Man La Yahduruhul Faqih karya Al-Qummi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasah Nashril Islami, cetakan kelima tahun 1429 Hijriah, halaman 243. Dari Said bin Abdullah Al-Araj dari Abu Abdillah alaihissalam yang mengatakan, bumi yang paling dicintai Allah adalah Mekah, dan tidak ada tanah yang lebih dicintai Allah daripada tanahnya, dan tidak ada batu yang lebih dicintai Allah daripada batunya, dan tidak ada pohon yang lebih dicintai Allah daripada pohonnya, tidak ada gunung yang lebih dicintai Allah daripada gunungnya, dan tidak ada air yang lebih dicintai Allah daripada airnya. Bisa jadi semua fitnah ini berangkat karena kebencian kepada keluarga Nabi, terutama Imam Husain. Karena itu, para pemirsa harus sedikit berhati-hati kepada kelompok yang tidak jelas ini, yang terkadang mengatakan kita pun mencintai Ahlul Bait, namun kenyataannya selalu mencari titik kelemahan dari keutamaan yang ada pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan rombongan Ustadz Abu ini mau mengarang cerita agar mencari simpatisan dari kaum muslimin untuk membenci Syiah? Ingat Ustadz, hidup ini singkat. Setelah itu ada hisab Allah yang telah menanti Anda untuk diminta pertanggungjawaban apa yang telah Anda ucapkan dan lontarkan tentang kelompok lain.